kecil sejak dini agar bisa disiplin, dan juga gimana ya cara bundanya tuh ngajarin anak biar disiplin. Itu tadi dijelaskan sama Miss Eva. Nah, di sini jadinya lengkap banget ya Kak Betty ya. Kak Betty-nya akan menjelaskan secara patofisiologinya juga, kebutuhan nutrisinya juga gitu. Nanti kalau untuk Miss Eva lebih ke fungsinya gitu ya Miss Eva ya. Ya, betul banget. Jadi saling melengkapi karena dua peran itu nggak bisa lepas kalau bicara pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, nanti kalau untuk Miss Eva bisa di sesi kedua. Yang pertama kita langsung ajak ke Kak Betty dulu ya, Miss Eva ya. Kita akan bahas dulu nih terkait membangun perilaku disiplin pada si kecil. Karena kalau perilaku disiplin itu kan dari berbagai faktor ya Kak ya. Benar, banyak sekali faktornya. Ada faktor lingkungan, faktor pola asuh, dan yang nggak kalah penting nih Bunda yaitu faktor nutrisi. Benar nggak Kak? Itu kuncinya sebenarnya faktor nutrisi, karena itu yang kita berikan tidak hanya semenjak si kecil itu lahir, tapi dari dalam kandungan itu sudah kita penuhi nutrisinya. Nah, dari asupan nutrisi itu kan mempengaruhi juga ke perkembangannya dia, kecerdasannya dia. Jadi cara menangkap pola asuh dari bundanya itu juga bisa mempengaruhi ya dari nutrisinya. Benar. Gimana sih caranya nih Bunda biar tahu kira-kira nutrisi si kecil ini tuh udah tepat belum ya diberikan untuk anak saya, terus apakah sudah cukup kebutuhannya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya? Kita kupas tuntas sama Kak Betty. Boleh nanti. Kita lebih ke sharing aja ya ayah bunda yang ada di rumah. Jadi nanti nggak mau terlalu serius karena kan kita akan membahas hal-hal yang menyenangkan terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan si kecil serta nutrisi apa yang memang dibutuhkan. Oke. Berarti lebih ilmu yang kita bagikan hari ini dan kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, silakan waktunya untuk Kak Betty. Oke. Halo, ayah dan bunda yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Betty Aligizi dari Kalker. Nah, tema hari ini sebenarnya sangat menarik ya, karena berkaitan antara nutrisi dengan penerapan pola perilakunya, kemudian bagaimana kita mendidik anak supaya lebih disiplin. Nah, tentunya kedisiplinan yang nanti akan kita terapkan pada si kecil itu diserapnya memerlukan yang namanya kecerdasan. Nah, kecerdasan itulah yang nanti kita akan lihat nih, kira-kira apa yang masih bisa kita upayakan untuk meningkatkan kecerdasan si kecil. Karena pasti semua orang tua itu pengen anaknya cerdas, kayaknya gitu ya. Nah, kita akan bahas nih ayah dan bunda yang ada di rumah. Jadi yang hari ini akan kita bahas ada beberapa item-itemnya. Kita akan bahas dulu tentang pengertian dari anak usia dini, karena untuk peserta yang hari ini join, ayah dan bunda, si kecilnya usianya antara 0 sampai 6 tahun ya, kalau nggak salah. Jadi masih usia tergolongnya anak usia dini. Kemudian kita akan bahas tentang tahap perkembangannya, kemudian nutrisi apa yang diperlukan, serta nanti ada juga rekomendasi nutrisi. Jadi ayah dan bunda juga tidak perlu khawatir dengan semua zat gizi yang diperlukan. Nanti ada juga rekomendasinya yang bagus untuk si kecil saat ini apa saja. Oke, kita bahas dulu terkait dengan definisi anak usia dini. Ya, jadi anak usia dini itu diartikan sebagai anak yang usianya antara 0 sampai 6 tahun. Nah, anak usia 0 sampai 6 tahun ini memang saat kita memberikan perlakuan atau pendidikan sebagai orang tua itu harus mempertimbangkan dari kesesuaian usianya. Jadi karena anak usia ini setiap usianya itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Nah, makanya kita berikan juga semua pendidikan itu disesuaikan dengan usianya. Nah, tujuannya apa? Agar membantu menumbuh kembangkan anak-anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, nah kita akan bahas tentang tahap perkembangan ini sekarang Kak Cia. Tahap perkembangan anak dari usia 1 tahun, kemudian 2 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun tentunya berbeda-beda. Nah, ini contohnya misalnya untuk usia 2 sampai 3 tahun. Biasanya anak-anak di usia 2 sampai 3 tahun ini karakteristiknya semakin kreatif, anaknya juga
semakin lincah, mulai mengeksplorasi diri. Kepo alias. Iya, jadi kalau kita sebagai orang tua mungkin mikirnya nih anak kok nggak bisa diam. Nah, padahal anak yang aktif itu adalah anak yang cerdas, Bunda. Daripada anaknya diam, malah nanti orang tuanya kepikiran ya, jangan-jangan sakit. Nah, jadi kalau anak kita tuh aktif, anak kita lincah, itu hal yang perlu disyukuri. Nah, contoh untuk anak usia 2-3 tahun, ini sudah mulai fase-fase, misalnya merangkak, berjalan, berlari, melompat, memanjat. Nah, itu di usia ini. Jadi memang lebih aktif. Nah, ini adalah untuk next slide, itu di diagram pembentukan otak, kemudian selaput mielin dan sinap. Nah, kalau kita lihat di diagram ini untuk ayah dan bunda yang ada di rumah, perkembangan otak anak sebenarnya mulai terjadi memang pada saat kandungan. Jadi sejak awal ya, dari trimester pertama sampai usia 3 tahun ke atas itu masih terjadi proses pembentukan otak. Nah, pembentukan sinap ini adalah yang antar syaraf-syaraf di otak itu paling banyaknya di atas dari lahir sampai usianya itu 2 tahun. Itu adalah pembentukan sinap terbanyak. Nah, fungsinya untuk apa? Tentunya ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan otak si kecil. Karena kita sebut ini sebagai golden period. Dari anak di kandungan sampai 6 tahun itu fase yang luar biasa cepat pertumbuhan dan perkembangan otak. Makanya ini sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, kita lihat juga dari usia ini mulai berkembang kemampuan untuk bicara, berbahasa, kecerdasan juga yang lebih kompleks, kemampuan melihat dan mendengar. Nah, sekarang kita akan lihat lagi kira-kira dari semua tahap perkembangan itu apa saja sih faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Karena faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak itu juga ada 3 faktor nih. Next slide. Nah, ada faktor genetik, ada faktor nutrisi, dan juga ada faktor stimulasi. Nah, kalau genetik gitu, kalau ibunya cerdas, anaknya cerdas sudah pasti. Tapi ibu semuanya pasti cerdas, saya percaya. Jadi secara genetik anak kita itu sebenarnya anak yang cerdas. Nah, kemudian juga ada faktor stimulasi. Itu misalnya kita berikan berbagai contoh permainan sesuai dengan usianya, atau kita latih anak kita untuk menyanyi, kita ajari anak kita untuk merangkak. Nah, semua stimulasi itu juga berguna. Tapi yang paling penting yang jadi kunci di situ adalah faktor nutrisi. Nah, kenapa faktor nutrisi ini penting? Karena faktor nutrisi ini juga berperan dalam proses perkembangan otak si kecil. Jadi kita lihat ya, misalnya usia kurang dari 4 tahun, itu perkembangan otaknya sebesar 50%, kemudian berkembang lagi di usia 4-9 tahun 30%, usia 9-17 tahun 20%. Jadi yang paling banyak prosentasenya memang usianya saat usia dini. Nah, periode emas di 1000 HPK ini adalah jendela kesempatan dalam penentuan masa depan si kecil. Jadi optimalkan sekali usia si kecil dari usia 0 sampai 6 tahun ini, karena waktu tidak bisa kembali, ayah dan bunda. Nah, kita akan lihat, kalau kita tidak penuhi kebutuhan nutrisinya, apa yang akan terjadi pada si kecil? Nah, tentunya semua hal yang akan kita bahas pasti kita tidak ingin itu terjadi pada si kecil yang ada di rumah. Karena kalau kekurangan nutrisi, bisa saja terjadi perkembangan otaknya menjadi terganggu. Hal ini berpengaruh pada penurunan IQ, gangguan pada berbahasa sentral, ada juga bisa menimbulkan gagal tumbuh ya, baik fisik, fisiologinya, menurunnya keaktifan dan kelincahan si kecil, kemudian juga menurunnya daya tahan tubuh. Nah, apalagi saat pandemi kayak gini ya, orang tua tuh lagi berupaya keras untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kalau daya tahan tubuhnya sampai menurun, anak mudah sakit, nah itu yang paling tidak kita inginkan. Itu bisa mengganggu juga proses perkembangan dan pertumbuhan si kecil. Nah, bahkan dampak kekurangan nutrisi pada saat usia dini itu bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular saat usia dewasa. Contoh misalnya penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Jadi kita harus penuhi nutrisinya. Nah, sebenarnya nutrisi apa sih yang diperlukan nih dari tadi? Apa saja ya? Oke, kita lihat ke nutrisi yang diperlukan. Kalau ayah dan bunda lihat ada bagan yang berwarna merah, nutrisi lengkap gizi dan seimbang. Nah, nutrisi tersebut terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Oke, next slide.
Kita lihat dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, ini semua memang yang diperlukan oleh si kecil. Tidak ada yang harus terlalu banyak ataupun yang dibatasi, karena si kecil masih perlu sekali semua zat gizi ini. Yang penting lengkap gizi dan seimbang. Dan bisa juga divariasikan jenisnya. Contoh misalnya, kita lihat dari karbohidrat. Karbohidrat itu dia fungsinya sebagai sumber energi, ya ayah dan bunda yang ada di rumah. Dan ini penting sekali karena si kecil kan masih energik ya, masih lincah, pasti perlu sumber energi untuk perkembangan sel yang ada dalam tubuhnya juga. Nah, sumbernya tidak hanya dari nasi. Jadi kalau ayah dan bunda di rumah, misal anaknya kok nggak mau makan nasi, jangan khawatir karena kita bisa variasikan. Contoh, kita kasih jagung, kentang, pasta, itu boleh divariasikan. Ini bisa untuk tips juga bagi si kecil yang sedang GTM ya, susah makan di rumah. Nah, itu divariasikan. Kemudian juga sumber protein. Protein ini juga penting untuk membantu pergantian sel dan memperbaiki sel-sel yang mati atau rusak dalam tubuh. Sumbernya tentunya dari telur, daging, ayam, ikan, tahu. Jadi nggak cuma protein hewani, tapi juga ada protein nabati. Ada lemak dan ada vitamin, dan ada beberapa nutrisi spesifik yang memang ini baik untuk mendukung otak. Yang pertama ada omega 3 dan omega 6. Jadi omega 3 dan omega 6 ini baik untuk daya tangkap si kecil. Jadi baik untuk proses mengamati dan berpikir si kecil. Nah, omega 3, omega 6 ini juga ada di beberapa bahan makanan. Jadi tidak perlu khawatir. Contoh dari ikan-ikan misalnya sarden, salmon, tuna, udang. Nah, jadi kita variasikan omega 3 dan omega 6. Tapi tetap kita perhatikan dalam teknik pemasakannya. Karena omega 3, omega 6 protein, kalau pemasakannya itu dengan suhu yang terlalu tinggi atau panas, khawatir bisa merusak kandungan proteinnya. Gitu. Tapi juga sebaiknya tidak diberikan dalam kondisi yang mentah bila kita tidak terlalu yakin akan higienitas makanan tersebut. Kemudian ada juga kolin. Nah, kolin ini baik untuk daya ingat. Jadi membantu proses komunikasi otak dengan organ-organ lain dalam tubuh. Kolin ada di mana? Ada juga dalam makanan nih untuk ayah dan bunda yang ada di rumah. Ada di brokoli, ada di kembang kol, tahu, daging sapi, itu juga bisa mengandung kolin tentunya untuk si kecil. Ada juga zat besi. Zat besi ini baik untuk meningkatkan aktivitas syaraf, ada di beberapa bahan makanan, kacang-kacangan juga ada, dan vitamin A. Nah, vitamin A ini salah satu vitamin yang memang bagus untuk fungsi penglihatan, pertumbuhan tulang, dan membantu melindungi tubuh dari infeksi. Vitamin A ada di beberapa jenis makanan. Kalau mungkin yang sering kita tahu wortel, tapi nggak cuma wortel ya, dan bunda, ada juga bayam, ubi, paprika merah, itu juga vitamin A-nya tinggi, jadi bisa diberikan untuk si kecil. Nah, semua nutrisi yang ada itu kita bisa dapatkan dari bahan makanan di sekitar kita. Biasa ayah bunda juga bisa memasaknya sendiri di rumah untuk MPASI atau makanan si kecil di rumah. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang saat ini kan masih fase yang pertumbuhan dan perkembangannya itu pesat. Kita sebagai orang tua mau mengoptimalkan nutrisinya. Makanya nggak masalah kalau mau ditambahkan nutrisi-nutrisi tertentu asal memang sesuai dengan usianya. Contoh misalnya ayah dan bunda, si kecil usianya sudah di atas 1 tahun dan memang sudah tidak diberikan ASI. Itu bukan berarti si kecil lepas tidak minum susu, karena dia masih masa pesat untuk perkembangan otak, pertumbuhan sel-sel yang ada di otak. Nah, kita berikan nutrisi, contoh kalau si kecil suka susu, kita berikan susu. Nah, susu apa yang dipilih? Boleh segala jenis susu nggak masalah, tapi pastikan kita sebagai orang tua mau memberikan yang terbaik. Yang terbaiknya seperti apa? Pertama, harus sesuai dengan usianya dulu. Kalau anak usia 1-3 tahun, baiknya kita berikan nutrisi memang untuk anak usia 1-3 tahun. Kenapa? Karena pasti nutrisi tersebut sudah ditambahkan zat-zat yang memang berguna untuk pertumbuhan di fase usia itu. Jadi kalau kita berikan susu untuk segala usia, misal susu ayah dan bunda sama dengan yang diminum si kecil, itu boleh tapi agak sayang. Jadi kalau bisa kita usahakan sebagai orang tua, maka pilihlah yang terbaik.
Nah, ada juga untuk usia 3-12 tahun, itu juga sudah ditambahkan zat-zat nutrisi yang memang diperlukan untuk fase tersebut. Ada beberapa nutrisi yang memang ada di susu, dan itu bagus untuk perkembangan otak nih, Kak Cia dan ayah dan bunda yang ada di rumah. Contohnya, misalnya dia ada alfa-laktalbumin. Jadi alfa-laktalbumin itu, dia sejenis protein, bagus sekali untuk meningkatkan daya pemahaman si kecil. Buat kecerdasan berarti ya? Benar, untuk kecerdasan. Dan sudah ada kolinnya juga. Kemudian ada ADHA, yang tadi kita lihat ADHA itu dia bagus untuk meningkatkan daya tangkapnya. Jadi cepat paham. Benar, daya ingatnya juga bagus karena kan kita mau menerapkan kedisiplinan. Kita mau memberikan pola asuh kepada si kecil. Nah, supaya apa yang kita berikan terserap maksimal, maka kita berikan juga tambahan-tambahan nutrisi tersebut. Gitu. Nah, tapi selain kecerdasan, pasti kita mau semua nutrisi yang sudah masuk dalam tubuh terserap optimal. Nah, berarti kita yang tadinya fokus ke otak, turun sedikit nih ayah dan bunda. Kita lihat, benar, wah Kak Cia nih hebat ya, ayah dan bunda ya. Benar sekali, dari otak kita turun ke pencernaan. Karena semua makanan diserapnya di pencernaan si kecil. Nah, kita kenal mungkin kalau untuk orang dewasa, ditambahin saja bakteri baik, makanan untuk bakteri baik, prebiotik, probiotik, itu benar ya. Tapi kalau untuk anak-anak ada juga jenis bakteri baik yang memang diperlukan di usianya. Misalnya triple bifidus. Nah, triple bifidus itu dia mampu untuk membantu meningkatkan penyerapan. Semua nutrisinya jadi masuk nih ke dalam tubuhnya si kecil. Terserap optimal. Ketika sudah terserap optimal, maka kebutuhan nutrisinya juga tercukupi, nafsu makannya normal, artinya yang mungkin sebelumnya itu susah makan, itu perlahan makanan juga mungkin. Nah, benar. Kenapa kita perlu menjaga nafsu makan? Karena kita pasti mau ada menjaga berat badannya anak. Iya, karena setiap anak per bulan loh ayah dan bunda itu berat badannya ada standar-standarnya sendiri. Jadi kita mau jaga supaya berat badannya ada di median tengah ke atas. Jadi jangan sampai masuk ke kurus atau gizi buruk, jangan sampai ya. Dan itu juga berkaitan dengan tinggi badan pastinya. Semua nutrisi tersebut, kalsium, itu supaya tinggi badannya optimal dan terhindar dari resiko stunting. Berat badan, tinggi badan, usia berarti ya Pak? Benar, karena kita akan melihat status gizinya. Itu untuk anak usia 0 sampai 6 tahun masih sangat kita pantau. Nah, kalau ayah dan bunda mau mencari nutrisi tersebut, itu semua nutrisinya ada di Morinaga Platinum. Nanti tinggal disesuaikan usianya saja. Nah, ayah dan bunda, nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, juga boleh langsung tanya saja terkait dengan nutrisi tersebut, dan diberikannya juga sesuai kebutuhan. Iya, kalau usia di atas 1 tahun, minimal 540 mili kita berikan susu untuk si kecil. Per harinya, Kak? Per harinya. Per harinya, iya. Kalau misalnya, aduh kok anak saya biasanya minumnya tuh kurang dari itu, kita cobanya perlahan ya, ayah dan bunda ya. Semuanya kita cobanya perlahan, misalnya kita tambahkan sedikit-sedikit, atau kalau misalnya anak saya biasanya minum susu yang lain, kok kita mau coba yang lebih bagus, dicampur nggak apa-apa, kita campurnya juga perlahan, karena semuanya butuh masa adaptasi. Tuh, nah itu untuk yang bubuk, jadi kita sesuaikan usianya, ada juga yang cair, jadi langsung siap makan, siap diminum juga, dan ini juga sudah diperkaya dengan berbagai nutrisi, ada di Morinaga Cilgo. Tapi kalau ayah dan bunda, misalnya si kecil ini suka makan permen, atau kita mau tambahkan berbagai vitamin tambahan, mau fokus untuk perkembangan otak, tambahin omega 3, omega 6 dari minyak ikan gitu. Nah, tapi biasanya ayah dan bunda sering nggak mendapati si kecil udah kita kasih minyak ikan tuh nggak mau makan karena bau amis, atau nggak ada rasanya, ya kan? Karena anak-anak kan sensitif ya ayah dan bunda ya. Jadi kita berikan vitamin yang memang sesuai usianya. Boleh, nggak apa-apa diberikan minyak ikan, kita berikan dengan kategori usianya 2-12 tahun. Ada rasanya, biasanya si kecil kalau ada rasanya lebih suka. Nah itu boleh nanti diberikan, misalnya kalau vitamin itu yang paling sesuai, misal dari Blackmores, itu dari Koala Fructificious. Nah itu diberikan untuk si kecil untuk meningkatkan kecerdasan otaknya juga. Gitu. Jadi semua rekomendasi ini
boleh ayah dan bunda coba dan rutinkan di rumah, karena memang dari semua nutrisi dicoba nih, dipilih mana yang terbaik, dan ternyata ini yang paling direkomendasi untuk ayah dan bunda yang ada di rumah gitu. Oke. Ya. Wah, menarik banget ya, dan bunda jadi nambah ilmunya nih dari kita. Pertama tadi dari penjelasan anak usia dini, terus kalau misalkan perkembangan otak itu di usia 0 sampai 6 tahun ya Kak ya. Benar. 50%-nya tadi kalau nggak salah ya Kak. Iya benar. Nanti kalau semakin bertambahnya usia itu makin menurun persentasenya. Berarti ini tuh sangat penting banget untuk ayah bunda penuhi nutrisi si kecil. Nggak hanya cerdas aja tadi, tapi pencernaannya juga, karena jangan sampai dia cerdas doang nih, tapi apa yang dimakan itu nggak masuk ke tubuhnya ya Kak ya. Iya, terus juga berat badannya nanti kurang dari standar. Ya, nanti takutnya juga sakit. Karena kan kalau misalkan anaknya udah sakit, jadinya kan rewel. Kalau mau menerapkan pola disiplin itu kan juga harus secara rutin ya. Kalau misalkan anaknya rewel, ngambek, sakit, jadi nggak fokus anaknya. Ya nggak sih Kak? Benar. Harus step by step nih kita perbaiki juga nutrisinya, kita perbaiki juga untuk pola asuhnya gitu ya Kak Betty ya. Benar sekali. Tentunya bunda-bunda di sini udah banyak yang ingin bertanya ya, udah penasaran gimana ya pertanyaan aku bisa dijawab nggak ya sama Kak Betty gitu ya. Nah, untuk bunda-bunda bisa banget langsung tanya aja di kolom chat Zoom dengan format nama dan juga domisili pertanyaan. Sama saya ingatkan lagi nih, untuk bunda dapatkan voucher belanja dari Kalker senilai 50.000 dengan mengisi link bit.ly/live-sharing-now. Oke, apakah sudah ada pertanyaan Kak? Sudah ada pertanyaan Kak? Nah, ayah dan bunda nanti bisa langsung aja tanya di chat, nanti akan admin Kalker pilih, dan juga jangan khawatir nanti akan dicoba jawab sama Kak Betty ya saya. Boleh. Gitu. Karena tadi terkait nutrisi, oh ya sebelumnya juga Kak Betty kan sempat jelasin nih, nutrisi itu kita harus penuhi dari makronutrien, mikronutrien ya Kak ya. Nah, makronutrien itu sama mikronutrien itu apa tadi juga udah dijelasin sama Kak Betty. Ada seperti karbohidrat, protein, lemak, nah itu kan juga yang biasanya tuh paling taunya karbohidrat, protein, lemak gitu loh Kak. Nggak tahu sampai ada mikronutriennya, ternyata ada ADHA-nya juga tadi. Terus ada kolin. Ada kolin, itu bagus juga untuk meningkatkan daya ingat. Semua bahan tersebut sebenarnya juga harusnya ada di menu makan kita ya, ada di isi piringku. Berapa persen kita taruh untuk karbohidrat, kemudian juga untuk vitamin dan mineral dari sayuran, dan juga bisa juga ditambahkan dari lemak, protein, divariasikan untuk si kecil supaya si kecil juga nggak bosan di rumah. Oke, nah ini udah ada pertanyaan masuk nih Kak dari Putri Novi Jakarta Timur. Ceritanya gini, sejak awal MPASI harus menu lengkap, dikasih karbohidrat, protein, lemak. Berarti udah sesuai nih sama yang Kak Betty kasih ya informasinya, dan seimbang serta bervariasi. Jika sudah melewati usia 2 tahun, apakah harus tetap seperti itu? Harus seimbang dan bervariasi kah? Lalu apakah kaldu cair itu sudah mengandung lemak? Apakah jika memberikan kaldu cair homemade harus tetap memberikan lemak lagi dan protein lagi? Nah, itu gimana Kak? Baik, terima kasih untuk Ibu siapa tadi, maaf? Putri. Ibu Putri yang sudah bertanya. Baik, Ibu Putri, untuk pemberian makanan lengkap gizi tadi sudah bagus sekali diberikan MPASI yang memang menunya lengkap gizi dan seimbang ya. Dan itu dilanjutkannya sampai usia berapa? Seterusnya, bahkan sampai kita dewasa. Harusnya sampai kita dewasa juga ya. Sampai kita dewasa itu masih perlu menu makanan yang lengkap gizi dan sempurna. Artinya dalam piring itu ada karbonya, misalnya ada nasinya, kalau nggak pakai nasi kita pakai kentang, ada sayurnya, terus juga ada proteinnya. Proteinnya juga bisa kita variasiin, tidak hanya protein dari nabati saja atau hewani saja, tapi dua-duanya lengkap, itu juga lebih bagus. Jadi bisa tetap dilanjutkan, karena kita pun masih dalam masa, kalau untuk anak-anak pertumbuhan. Nah, kalau sudah dewasa pasti untuk menjaga daya tahan tubuh. Betul. Ya, itu jadi masih perlu dilanjutkan untuk menu makanan yang lengkap gizi dan seimbang. Nah, terkait dengan kaldu, ya. Kalau sudah dikasih kaldu, apakah perlu tambahan protein? Tentunya perlu, ayah dan bunda. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan proteinnya masing-masing. Nah, 30% dari kalorinya itu perlu dari protein. Jadi memang kaldu saja itu belum cukup, jadi memang harus tambahkan telur, tambahkan daging, tambahkan tahu, misalnya kita variasikan ya. Nah, jadi tidak hanya dari kaldu, tapi menarik sekali karena tadi Bunda di rumah sudah membuat kaldunya itu sendiri ya. Jadi kalau membuat kaldu sendiri itu pasti lebih sehat juga. Sebenarnya membuat kaldu juga nggak susah ya. Kita tinggal rebus daging, kemudian boleh tambahkan sedikit wortel, daun bawang. Untuk kita buat kaldu, kita stok untuk MPASI,
ataupun untuk masakan di rumah, pasti selain lezat juga menambah asupan. Betul. Ya. Tadi ada lagi satu pertanyaannya dari Bu Putri, Kak. Ya. Apakah kaldu mengandung lemak? Oke, Iya. apakah kaldu mengandung lemak? Kaldu sebenarnya bukan salah satu sumber lemak yang kita butuhkan dalam jumlah tertentu. Jadi penambahan kaldu itu hanya menyumbang sedikit prosentase dari lemak yang kita butuhkan. Lemaknya dari mana? Nah, lemaknya dari mana kita bisa ambil contohnya seperti dari kalau untuk anak-anak nggak masalah kita berikan kuning telur, putih telur, karena lemak itu bagus untuk fase pembentukan hormon yang ada dalam tubuhnya. Oke, ada lagi pertanyaan masuk nih Kak dari Ratnani, dari Ibu Nova di Jawa Barat. Oke. Nah, pertanyaannya anak saya 2 tahun, suka sekali makan tempe mentah, kacangan dan wortel mentah. Apakah semua itu aman, Kak? Baik, terima kasih untuk Ibu Nova. Nah, si kecil suka banget konsumsi makan makanan seperti ada tempe mentah, wortel mentah juga. Nah, baiknya lebih disarankan itu diolah terlebih dahulu, minimal dikukus, Bun, ya. Karena kalau makanan yang mentah, satu, kita tidak bisa memastikan kebersihannya, khawatirnya ada bakteri atau apa yang memang tidak kita inginkan bisa masuk ke si kecil. Jadi minimal banget itu dikukus atau bisa diolah lebih lanjut. Misalnya kalau tempe selain misalnya anaknya lebih suka rasanya yang plain, berarti dikukus original boleh. Iya, yang original ya. Kalau suka diolah banyak bisa disemur atau kita misalnya kukus sama si kaldu tadi. Nah, itu boleh. Kalau wortel itu juga baiknya lebih baik dikukus terlebih dahulu. Bahkan tomat pun itu lebih baik kita blend dulu. Jadi, misalnya kalau untuk tomat ya Bun ya, anaknya suka tomat mentah. Nah, ada satu zat dalam tomat kita sebut sebagai lycopene, itu baru keluar setelah tomatnya itu kita blend. Artinya, ada air mendidih nih Bun, celupkan di air mendidihnya terlebih dahulu atau rebus sebentar kemudian baru angkat. Karena dengan proses tersebut bisa mengeluarkan nutrisinya yang lebih optimal dari bahan makanan tersebut untuk kita konsumsi. Oke, gitu. Berarti lebih baik lagi nutrisi yang didapatkan ya Kak ya? Jadi baiknya direbus atau dikukus terlebih dahulu ya. Nah itu paling penting juga ya Bun, tadi juga katanya kacang-kacangan sama suka makan yang garam, apalagi kalau garam itu juga gimana sih Kak? Sebenarnya garam itu kan sumber natrium, nggak masalah kita berikan, asalkan sesuai dengan porsinya, karena tubuh tetap perlu natrium. Betul. Tapi kalau untuk anak-anak, apalagi MPASI, sebenarnya kita bisa berikannya tanpa harus rasa-rasa, tapi anaknya kalau nggak salah usianya udah 2 tahun ya. Nah, pemberian garam itu kita perlu lihat juga nih seberapa banyak, misalnya maksimal sehari kita berikan setengah sendok teh untuk semua bahan makanannya. Jadi kita kuranginnya, lebih kita jelaskan juga bahwa sayang kalau kebanyakan garam nggak bagus loh nak, nanti badannya bisa sakit, contoh seperti itu. Tapi kita bisa ganti, mungkin kita ganti dengan bahan makanan lain, keju. Keju memiliki rasa gurih yang mungkin hampir sama, itu juga nggak masalah kalau dikonsumsi kecil, karena keju juga ada kalsiumnya, ada lemak dan proteinnya juga. Atau kita ganti dengan bahan makanan lain, sehingga perhatian si kecil juga bisa teralihkan dari garam ke bahan makanan yang lainnya. Karena kalau berketerusan kan juga khawatir nanti hipertensi juga bisa ya Kak ya? Di usia dewasa ya. Oke, lanjut lagi, di sini ada pertanyaannya lagi dari, ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Oke, ini dari Ibu Ratna. Anakku 2 tahun, setelah pasca disapi untuk minum susu dia suka, tapi jadi lebih suka susu daripada makan. Bisa sampai 4 kali minum susu, apakah itu tidak apa? Dan dia lebih suka susu UHT, gimana ya? Baik, terima kasih untuk Bunda yang sudah bertanya. Anaknya sudah usia 2 tahun. 2 tahun, sudah lepas dari ASI. Wah, selamat ya Bun, sudah memberikan ASI sampai usia si kecil 2 tahun. Kemudian diberikan susu tambahan, tapi lebih suka susu daripada makan. Nah, kita perlu tahu juga nih, diberikannya 4 kali. 4 kali itu, sekali pemberiannya berapa mili? Kalau kita total masih sekitar 540 mili, itu masih sesuai kebutuhan. Terus gimana makannya? Kita kasih jedanya. Jadi misalnya kita berikannya susu pagi hari saat kecil bangun. Misalnya jam 6 kita berikan susu. Kemudian nanti jam 8-nya
atau jam 9, jam 8 mungkin ya, lebih pagi, jam 8 sudah masuk menu makan pagi, kemudian tambah susu, yang penting ada jeda. Jadi pemberian susu tidak berdekatan dengan pemberian makan, tidak berdekatan dengan susu. Karena kalau berdekatan pasti si kecil masih kenyang nih. Atau kalau setelah kita jumlah, memang sekali pemberian bisa 200 mili, 200 kali 4, 800. Itu memang banyak, nah itu memang perlu kita sedikit kurangi. Karena si kecil untuk usia 2 tahun masih perlu makan padat untuk memenuhi nutrisinya. Jadi kita berikannya itu yang seimbang. Kita kurangin sedikit-sedikit, nah makanan padatnya itu yang kita variasikan. Berikannya dalam porsi kecil tapi sering, kemudian kita variasikan dari bahan makanan, atau bentuknya, sehingga si kecil juga tertarik nih, wah bentuknya lucu banget kan, biasa kita bikin bento, ya atau kita bikin spring roll yang kelihatannya menarik. Jadi si kecil mau makan gitu ya Kak. Dari yang tertarik, dari fisiknya dia lihat, oh kok lucu banget, dia rasain enak, nah itu kita berikannya sedikit-sedikit tapi sering. Oke, berarti porsi kecil tapi sering. Benar. Dan perlu diperhatikan juga dari pemberian konsumsi susunya sama makanannya ya Kak ya. Benar, harus ada jeda. Betul, diberi jeda, jangan sampai berdekatan, khawatir nanti anaknya jadinya nggak mau makan gitu ya Kak ya. Benar. Nah, terima kasih banyak nih untuk bunda-bunda yang sudah bertanya. Makin banyak juga nih Kak pertanyaannya, cuma waktu kita kan terbatas ya. Tapi tidak perlu khawatir Bunda, nanti pertanyaan Bunda tetap bisa dilakukan nih via chat WhatsApp sama ahli gizi Care. Nanti Bunda bisa langsung tanya secara lebih private lagi malah ya Kak. Boleh nanyain tentang makanannya apa yang bagus buat si kecil. Ini kan mungkin tadi pada penasaran, saya makannya ini boleh nggak? Kayak gini kandungannya gimana? Itu bisa banget nanti tanya sama ahli gizi Care by WhatsApp. Nanti bunda-bunda yang sudah registrasi di link bit.ly/live-sharing-nov itu akan dicek oleh ahli gizi Care ya. Bahkan sedikit bocoran nih, tidak hanya konsultasi tentang nutrisi, nanti kalau ayah dan bunda mau konsultasi gizi lebih lengkap terkait dengan status gizi, ahli gizinya akan bantu menghitung dari berat badan sekarang dibandingkan dengan usianya, itu masuk kategori gizi baik, gizi lebih, atau jangan-jangan gizi kurang, dan berapa standar rekomendasi berat badan yang baik untuk usia saat ini. Benar. Oh, berarti komplit ya. Komplit ya Kak Betty. Nah, pastinya bunda-bunda jadi nggak perlu khawatir lagi, dan pastinya lebih tahu nih mana ya yang tepat buat si kecil biar tetap dijaga berat badannya juga ya Kak. Benar. Agar status gizinya tetap baik. Oke, selanjutnya kita akan mulai juga nih untuk ke materi yang kedua Kak Betty ya. Kita mulai. Terima kasih banyak atas informasi dan waktunya Kak Betty. Dan perilaku kesehatan itu kan tadi kita sudah bahas sedikit dari nutrisi ya Kak ya. Selain dari nutrisi tadi kita juga sudah sempat singgung ada stimulasi, ada pola asuh ya pastinya. Dan setiap anak itu kan dilahirkan dengan karakter dan juga perilaku yang berbeda-beda. Unik ya? Iya, unik. Setiap masing itu pasti beda-beda. Nah, tapi gimana ya kita itu harus memanage anak untuk berperilaku baik. Itu kan butuh peran orang tua dan keluarga. Nah, bagaimana ya kira-kira caranya? Nah, ini akan dijelaskan sama Miss Eva. Halo, Miss Eva. Halo. Halo, di sini ada Miss Eva Sida Butar, pemerhati dari Aruna SDC. Dan di sini juga ada CV-nya dari Miss Eva. Nanti Miss Eva juga boleh perkenalan juga nih sama bunda-bunda di sini biar makin akrab ya Miss. Silakan Miss Eva. Oke, terima kasih Kak Cinda. Terima kasih juga buat Kak Betty yang sudah menjelaskan dan membantu saya untuk menyambungkan ke materi saya. Karena Kak Betty tadi adalah dasar dari apa yang akan saya sharingkan juga. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas ya? Kalau misalnya suara saya nggak feedback, terdengar dengan jelas, boleh nggak acungkan jempol, kasih reaction atau jempol biar saya dapat feedback? Aman ya, karena kalau di laptop saya agak feedback. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Oke, saya diberi kesempatan untuk sharing, untuk berbagi tentang topik yang sebenarnya adalah sambungan dari yang disampaikan. Sebelum saya memperkenalkan, memberikan benang merah dulu Bapak Ibu. Jadi ceritanya, kalau yang disampaikan Kak Betty tadi, kalau masih ingat ada tiga highlight sebenarnya saya poin gitu ya. Kak Betty cerita bahwa ada faktor pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, gitu ya. Lalu Kak Betty juga tadi sempat singgung bicara soal nutrisi, udah dikupas banyak, ini stimulasi. Nah, kalau yang genetik
ini kalau kita dari psikologi akan bilang ini istilahnya adalah nature, gitu ya. Jadi faktor perkembangan yang namanya nature. Nah, kalau dua lagi yang disebut Betty, yang tadi nutrisi sama stimulasi, itu namanya nurture atau pengasuhan. Nah, hari ini kita akan bicara soal bagian yang tadi ini, gitu ya, yang bicara soal nurture atau pengasuhan. Nah, saya memperkenalkan diri dulu, boleh ya? Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu, enggak sih, long time ago, saya dan rekan saya mendirikan sebuah sekolah. Namanya Rumah Aruna. Sekolahnya kecil, mungkin kalau ada yang udah sempat main ke Rumah Aruna itu kecil banget gitu ya. Muridnya pun sedikit karena kita emang hanya segmented ya, hanya untuk orang tua yang kita pilih yang bisa hadir dan bergabung di Rumah Aruna. Nah, lalu kita mikir, kalau misalnya kita memberikan layanan pendidikan buat anak nih, bikin yang sangat idealis gitu ya, namanya Rumah Aruna. Terus orang tuanya mau kita kemanain? Nah, kita memilih untuk tidak mengadopsi gaya pendidikan lama, di mana sebuah sekolah itu hanya melayani anak usia dini atau anak muridnya aja. Lalu kita mikir, kita harus layani juga orang tuanya. Bahkan bukan hanya bukan hanya ibu, tapi ayah, plus babysitter, pengasuh, mbak, dan orang-orang yang ada di rumah yang terlibat dalam pengasuhan anak ini juga harus kita dampingi dan kita layani. Nah, karena itulah lahir yang namanya Aruna School Development Consultant. Nah, saya kebetulan hari ini tidak sendiri, ada tim kita kebetulan bisa digeret, ada Miss Sabria hadir ya kalau nggak salah ya. Jadi ada Miss Sabria, mungkin boleh Miss, biar teman-teman yang ada di Zoom ini bisa lihat Miss Sabria hadir nggak ya? Harusnya sudah ada. Nah, Miss Sabria. Ya, Miss. Selamat siang, Miss. Nah, ini Miss Sabria, kebetulan Miss Sabria ini adalah yang bertanggung jawab untuk kelas daring kami, ya. Jadi ada tim dari Rumah Aruna. Nah, saya ceritanya mewakili tim dari Aruna School Development Consultant. Gitu aja kali ya perkenalan dari saya ya. Nah, segini ini saya nggak akan bicara hal-hal yang formal, yang terlalu teoritis, tapi justru hal praktis. Tapi percayalah, hal praktis ini nggak gampang untuk dilakukan. Sedih banget ya dengernya ya, awal-awal Miss Eva langsung bilang praktis tapi nggak gampang. Kenapa? Karena nanti kita seolah-olah harus berubah 180 derajat mengubah pola pengasuhan kita. Apa nih maksud Miss Eva ya? Oke, saya akan sharingkan dulu apa yang saya maksud. Silakan Miss Sabria dibantu slide-nya. Oke, sambil Miss Sabria menunjukkan slide-nya, oke sudah hampir kelihatan. Nanti saya akan memulai dengan memberikan sedikit pertanyaan. Ada 3 atau 4 pertanyaan kepada kita semua, ke Bapak Ibu. Nanti silakan boleh jawab lewat kolom chat, atau bisa kasih jempol, kasih reaction, emotion, dan sebagainya gitu. Yang praktis aja ya gimana ya. Nah, jadi sebelum mulai saya mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah silakan nih slide berikutnya. Oke, pertanyaan pertama adalah slide, Miss. Nah, Bapak Ibu silakan dijawab, boleh di kolom komentar, di chat boleh, atau kasih tanda jempol juga boleh. Wah, langsung rame. Pernahkah Anda marah kepada anak Anda? Nah, ini peserta workshopnya sekitar 1000 kali ya, anggapan saya sekitar 1000 gitu ya. Ini ada 990 orang menjawab pernah nih. Oke, saya catat, saya tampung dulu. Oke, waduh, iya pernah semua, enggak ada. Kita bukan makhluk yang sempurna, pasti yang namanya tensi tinggi, kompor nyala, terus panas. Ya. Oke, pertanyaan kedua, Miss Sabria, silakan. Manusiawi banget, betul Bu. Pertanyaan keduanya, berapa kali dalam sehari Anda marah kepada anak? Tergantung, lebih dari 5 kali, minimal sehari deh. Tergantung, waduh. Tapi yang pasti cukup banyak ya, jadi mungkin yang jawab 1 kali dikit banget tiap hari, nggak setiap hari. Oh, ada yang tidak setiap hari. Wow, tergantung dan sebagainya. Oke, saya tampung dulu ya. Lanjut, Miss Sabria, pertanyaan ketiga. Nah, ini dia. Kalau kita udah emosi, udah marah, terus kita nyesal nggak sih? Coba dijawab, iya atau tidak?
Menyesal seketika. Ya, nyesel banget. Sangat menyesal dan, wah itu kelewatan tadi banget. Iya, nyesal. Nah, pastinya, ya ini sekitar 1.000 orang menyesal semua ya, habis ngomelin anak ya. Dia menyesal apalagi pas kalau tidur lihat dede mukanya polos, aduh kayaknya dosanya nambah ya. Betul. Jadi doa penutup kita sebelum tidur biasanya minta maaf ya sama Tuhan ya. Aduh kok saya marahin anak. Oke. Nah terakhir nih, kalau tadi kita marah kemudian kita menyesal, biasanya itu siklusnya. Nah yang terakhir silahkan Sabia. Nah setelah kita menyesal, apakah kita minta maaf kepada anak kita? Iya, minta maaf. Oke, tentu saja iya dari bayi minta maaf. Oh, pakai peluk-pelukan segala ritualnya. Oke, saya tampung dulu. Iya, tapi minta maaf tapi saat bobo, biar nggak didengar ya, Bu ya. Minta maaf, takut diejekin. Oke. Nah, intinya kita pasti minta maaf ya. Nah, jadi bicara soal kehidupan sehari-hari kita, saya sampai kemarin Miss Abigail, adminnya kita, saya ketawa. Jadi ada ibu yang sharing screen untuk acara ini, dia tulis tagline di atasnya, dia bilang, biar nggak marah-marah, yuk ikutan acara ini. Terus saya mikir, apa iya ya, memang kehidupan orang dewasa dengan anak kecil usia dini itu pasti penuh dengan kemarahan, penuh dengan drama-drama emosional. Apakah harus seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Nah sebenarnya kita mau marah atau nggak marah, itu adalah pilihan. Itu satu hal. Tapi satu hal juga, anak kita ketika mereka berperilaku, sebenarnya kan ada pilihan. Slide Miss, bisa memilih untuk berperilaku baik, atau dia anak bisa memilih untuk berperilaku buruk. Tapi sayangnya Bapak Ibu, Ayah Bunda, sayangnya anak kita, anak kecil yang tadi diceritain Kak Betty yang usia 0 sampai 2 tahun itu, mereka tidak punya kontrol, tidak punya kemampuan untuk memilih mau berperilaku baik atau berperilaku buruk. Loh, kok bisa? Bisa, karena mereka itu belum punya kemampuan kognitif untuk punya switch on off kayak lampu nih. Kita kan bisa matiin, nyalain, matiin gitu ya. Nah, kalau anak kecil usia 0 sampai 26 tahun itu, mereka nggak punya kemampuan untuk memilih saya mau berperilaku baik atau berperilaku buruk. Kenapa? Karena proses pemikiran mereka, kemampuan kognitif mereka itu masih masuk di dalam tahap yang namanya sensori motor dan preoperasional. Kalau tadi ada ibu yang nanya, senang makan garam ya, tadi benar ya? Senang makan garam, terus makan tempe mentah tadi yang dibahas sama Kak Betty ya. Nah, itulah ciri-ciri anak sensori motor. Dia nggak tahu bahwa kalau makan benda yang mentah, nanti perutnya bisa sakit. Dia nggak tahu. Yang dia tahu, sensori, alat-alat sensori yang ada di mulutnya ini memanggil-manggil untuk merasakan tempe. Lidah, kemudian mungkin penglihatannya dia, tangannya, bibirnya, dan sebagainya itu memanggil-manggil untuk merasakan garam. Kenapa? Karena kontrol pemikiran mereka masih 100% dikontrol oleh yang namanya sensasi sensori. Itulah kenapa anak-anak disebut masuk dalam tahap sensori motor. Nah, lalu makin gede, mereka masuk ke tahap yang namanya pre-operasional. Bisa mikir, udah mulai bisa, kalau kita tanya, kamu salah nggak tadi nyubit adik? Salah. Tapi sebenarnya tepatnya kesalahannya dia nggak tahu. Karena apa? Masih masuk dalam tahap pre-operasional. Kadang mengerti, kadang nggak ngerti. Masih pre gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa memilih baik atau buruk buat anak-anak kita adalah suatu hal yang mustahil gitu ya. Nah, karena itu peran kita orang dewasa yang tadi Kak Betty cerita soal pengasuhan stimulasi, itulah peran kita sangat esensial. Nah, beda sama orang dewasa. Kalau anak kecil tidak bisa memilih mau berperilaku baik atau buruk, kecuali ada pengasuhan dari orang tua, kalau orang dewasa ngerti, udah bisa memilih. Nah, contoh nih, silakan slide, Miss. Saya kasih contoh ya, ini ada kasus lah ceritanya. Saya bacakan aja ya, sebentar. Ceritanya Anda mengendarai sepeda motor, Bapak Ibu ya, berboncengan dengan teman Anda. Nah, berada di palang pintu kereta
Terus Anda lihat ke kiri, ada kertas pengumuman. Kertas pengumumannya bertulisan bahwa palang pintu masih dalam perbaikan. Nah, pertanyaan saya silakan di kolom chat juga, kira-kira Anda akan menerobos palang pintu atau tidak? Silakan. 2 detik, 5 detik. Tidak, oke. Menerobos, tidak. Wah, ini kayaknya terpecah dua ya. Peserta yang 1000 ini terpecah dua, 500 bilang tidak, 500 lagi bilang iya. Nah, tidak, takut mati ketabrak. Oke. Nah, oke. Mau nerobos takut gitu ya. Tidak, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya kenapa kita bisa memilih? Nah, ada yang bilang putar cari jalan. Nah, kenapa kita bisa milih mau nerobos atau enggak, atau malah milih putar balik? Itulah karena kemampuan kognitif kita sudah berkembang. Dan kalau bicara soal baik dan buruk, ini kan bicara soal perkembangan moral juga. Nah, perkembangan moral orang dewasa sudah masuk di tahap yang namanya konvensional. Orang dewasa akan bisa mengambil keputusan karena apa? Karena sudah ada standar, pandangan, harapan dari lingkungan sekitar yang membentuk perkembangan moralnya, yang membentuk switch on off, nerobos atau enggak. Bahkan bisa ketemu cara baru. Udah kalau gitu mundur aja, putar balik. Atau ada yang mungkin, udah saya tanya aja sama penjaga palang pintunya, berhenti terus tanya. Itu lebih baik mungkin gitu. Jadi kenapa orang dewasa bisa memilih antara untuk berperilaku baik atau tidak? Karena yaitu otak kita udah masuk di dalam tahap yang namanya konvensional. Kalau anak kecil, kalau secara kognitif masuk di tahap yang namanya pre-operasional, secara moral mereka masuk di tahap yang namanya pre-konvensional. Nah, jadi silakan nih slide. Nah, buat yang nerobos, hal ini bisa aja terjadi, yaitu resiko lah ya, gitu ya. Tapi bicara soal perkembangan moral, ya pasti ada positif, negatif, ada baik, buruk, bahkan ada alternatif-alternatif. Silakan slide berikutnya, Miss. Nah, bicara soal pertimbangan tadi, kan kita bicara soal bagaimana sih untuk bisa memutuskan mau yang baik atau buruk gitu ya. Jadi ceritanya di otak kita, Bapak Ibu, ada satu bagian yang namanya prefrontal cortex. Letaknya persis di sini di bagian depan. Itulah kenapa konon kabar gitu ya, kalau katanya, oh ini anaknya pinter nih. Kenapa dia dibilang pintar? Karena ini jidatnya jenong. Sebenarnya itu mitos, tapi secara otak ada benarnya juga gitu ya, bahwa secara neuroscience di bagian depan otak ini ada namanya prefrontal cortex atau previsi gitu ya. Previsi ini perannya adalah semacam DPR MPR-nya kita, badan eksekutifnya sebuah negara. Termasuk memang secara neuroscience, prefrontal cortex ini mempunyai fungsi yang paling eksekutif juga, fungsi yang paling sakti. Kenapa dia menjadi pemegang fungsi yang paling sakti? Karena prefrontal cortex ini berperan untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Tapi silakan slide-nya, Miss. Tapi sayangnya Bapak Ibu, prefrontal cortex ini baru matang, baru berkembang sempurna di atas usia 18 tahun ke atas. Jadi ini memperkuat pernyataan saya tadi di depan yang bilang anak itu belum bisa disuruh mikir baik atau buruk, belum bisa. Satu, karena secara kognitif memang belum mampu, secara moral juga belum mampu, secara neuroscience, secara otak ternyata tunggu 18 tahun baru bisa memikirkan, mengambil keputusan, memikirkan baik dan buruk. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau kita misalnya anak-anaknya nanti udah gede nih, kalau bisa jangan disuruh nikah sebelum 18, belum matang pemikirannya. Ya, jadi dia belum bisa memutuskan, saya ini mau nikah nggak ya, sama pacar yang mana, itu masih bingung. Gitu ya. Nah, lalu kematangan prefrontal cortex ini sangat dipengaruhi oleh pengasuhan. Jadi kalau orang tuanya sebelum usia 18 tahun, banyak memberikan latihan-latihan pengambilan keputusan, banyak memberikan kesempatan-kesempatan untuk anak memilih, berdiskusi soal pilihan-pilihan, maka kematangan prefrontal cortex ini akan sempurna. Tapi bagi individu-individu yang tidak dapat kesempatan untuk mengasah prefrontal cortex-nya, orang tuanya selalu bilang, jangan, mahal, jangan dipegang, takut rusak, nanti aja, nggak boleh, aduh, dan sebagainya, penuh dengan larangan, maka kematangan prefrontal cortex ini akan mengalami
kemunduran sampai usia-usia nggak tahu sampai berapa gitu ya. Nah, bicara soal kematangan tadi, selain untuk memilih baik dan buruk, kalau kita udah dewasa, kita juga punya kemampuan untuk memilih keputusan-keputusan berdasarkan pilihan yang nggak enak, sama-sama nggak enak. Jadi misalnya sebutlah contoh nih, di slide saya ada gambar orang dikejar-kejar, orang udah dikejar-kejar sama batu yang belimbing dari bukit misalnya ya. Tapi kalau dia jalan terus, lari terus, depannya ada binatang buas. Nah, kira-kira memilih mana nih? Nah, buat orang dewasa mungkin sudah bisa berpikir, tapi buat anak-anak ya udah, gambarnya lucu. Menurut dia gambarnya lucu berlari, ya udah dia pilih berlari. Menurut dia gambarnya secara visual dia lihat lebih lucu binatang buasnya, ya udah binatang buas yang dia pilih. Jadi suka-sukanya aja, nggak bisa milih ya. Oke, next Miss. Nah, saya simpulkan dulu bagian ini. Jadi bicara ini pengantarnya ya. Jadi pengantar dari saya adalah kalau bicara soal apa itu yang namanya moral, sebenarnya secara sederhana adalah bicara soal kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan, melakukan pemilihan atas mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pengantar dari saya ya. Next, Miss. Nah, tadi saya sempat singgung bahwa anak itu masuk dalam tahap yang namanya pre-konvensional secara moral. Nah, pertimbangan moral mereka, Bapak Ibu, sangat bergantung dari orang tua. Jadi dengan kata lain, kontrol moral anak itu sebenarnya hampir 100% berasal dari orang tua. Itu udah absolutely, itu sudah dari sononya gitu ya. Slide, Miss. Kalau bicara soal perkembangan moral, maka saya pernah bikin catatan soal ini di Instagram Aruna SDC ya. Jadi sebenarnya ada 5 kata yang selalu rancu ketika bicara soal perkembangan moral dan bicara soal merubah perilaku anak. Saya sebutin aja ya. Yang pertama yang namanya reward, punishment, reinforcement, manajemen, dan disiplin. Inilah yang nanti akan jadi dasar buat kita mengontrol perilaku anak. Kita lihat dulu. Yang pertama saya akan kupas yang reward and punishment dulu. Kalau bicara soal reward and punishment, by definition, secara definisi, kedua istilah reward and punishment ini ibarat koin sih sebenarnya. Kalau kita punya koin kan ya, satu sisi ada tulisan angka nominalnya, satu sisi lagi nanti ada tulisannya gitu ya. Nah, ibarat itu juga reward dan punishment itu sama. Jadi sebenarnya dua mata koin berbeda secara penampilan, secara kenyataan di lapangan gitu ya, tapi punya kesamaan. Sama-sama kalau koin kan sama-sama nilai mata uangnya ada gitu ya. Reward and punishment juga punya kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama untuk membentuk dan mengontrol perilaku anak. Nah, senjata paling ampuh buat mengontrol dan membentuk perilaku anak memang lewat reward and punishment. Ini saya highlight ya. Jadi Bapak Ibu ini kenyataan. Menghukum anak, marah sama anak, tadi itu ya kita emosi jiwa sama mereka itu hal yang paling simple, paling efektif, paling instan untuk mengubah atau mengontrol perilaku anak. Nah, tapi sayangnya, slide Miss. Nah, ketika kita menggunakan reward and punishment yang terlalu intens, terlalu banyak, semuanya terkait dengan kedua hal itu, maka yang memegang kontrol adalah faktor eksternal. Yang adalah siapa? Orang tuanya. Nah, kita nggak memberi kesempatan anak untuk memunculkan satu kata yang namanya motivasi internal, gitu ya. Jadi yang banyak berkembang adalah motivasi eksternal. Kalau mama, kalau bunda kasih permen, baru saya mau. Kalau ayah ngajak saya besok ke taman, baru saya mau beresin mainan. Jadi tergantung banget sama faktor eksternal siapapun yang memberikan reward and punishment itu. Slide, Miss. Nah, di sisi lain, saya tadi meng-highlight, memberikan garis bawah bahwa tidak ada yang salah dengan reward and punishment, tetapi menyebabkan ketergantungan pada faktor eksternal dan mematikan yang namanya motivasi internal anak untuk berperilaku baik. Nah, di sisi lain sebenarnya ada nih temennya reward and punishment. Sering kita gunakan juga, tapi kita mungkin nggak ngeh kalau itu ternyata efektif. Namanya reinforcement. Nah, reinforcement ini ada yang positif, ada yang negatif. Tadi kalau nggak salah di chat, ada ibu yang bertanya, anaknya suka nonton kartun ya Bu ya, tadi saya sempat lihat.
Saya mau kasih contoh nih, jadi anaknya seneng nonton kartun, terus biar nggak ketagihan sama mamanya, channel kartunnya dihapus gitu kayaknya ya. Nah, contoh yaitu yang tadi Ibu sampaikan itu adalah contoh reinforcement. Tapi reinforcement negatif. Nah, yang mau saya highlight, yang mau saya angkat, yang mau saya ajak Bapak Ibu biar bisa membentuk perilaku yang memunculkan motivasi internal adalah reinforcement positif. Caranya gimana Miss Eva memberikan reinforcement positif? Very simple. Simple banget, tapi ya itu melakukannya nggak segampang saya ngomong ini. Nah, caranya ngapain kalau kita memberikan reinforcement positif? Intinya, berikan pengakuan kepada anak kalau ada muncul perilaku yang positif, bahkan kecil sekalipun. Next slide, Miss. Contoh, nggak tahu kena angin apa nih, kita udah berminggu-minggu, berbulan-bulan ngelatih anak, ngajarin anak untuk beresin mainan kan ya. Nggak tahu kena angin apa, nggak ada angin apa nih, tiba-tiba anak kita beresin mainan. Tapi beresin mainan sebenarnya nggak sempurna, paling dia cuma letakin satu mainan, tapi 1000 mainan lainnya tetap berantakan. Nah, bagi orang-orang yang menerapkan yang namanya reinforcement positif, maka dia akan menutup mata untuk mainan-mainan yang berhasil berantakan, tapi dia akan memupuk mainan yang dikembalikan itu. Nah, dia akan bilang ke anaknya, terima kasih ya Eva, sudah mau membereskan mainan. Jadi kita ucapkan terima kasih, lalu kita kasih pengakuan atas perilaku positifnya sekecil apapun. Terima kasih Eva sudah tadi mau ngajak adik jalan. Terima kasih Eva tadi sudah mau berjalan dengan tenang. Terima kasih Eva tadi waktu ada tamu sudah mau duduk. Terima kasih Eva tadi waktu naik tangga sudah pegangan ininya di tangganya. Seperti itu, sederhana sekali. Tapi ya ribet ya kayaknya ya. Ribetnya apa? Artinya semua hal-hal negatif, semua kata-kata negatif yang biasa kita gunakan, sebisa mungkin kita ubah jadi hal positif. Oke, sekarang saya mau coba nih Bapak Ibu, nanti di kolom chat ya, saya mau ngasih satu kalimat yang merupakan kalimat negatif, lalu Bapak Ibu kira-kira reinforcement positifnya apa nih, kalimat positifnya apa ya. Oke, ceritanya ada anak yang tiap hari nyubitin adiknya, terus nggak tahu kena angin apa, hari ini pagi-pagi dia nggak nyubitin adiknya, tapi adiknya dielus. Nah, kira-kira reinforcement positif kita buat si kakak yang nggak tahu kena angin apa ngelus adiknya apa kira-kira? Boleh di kolom chat, silakan. Terima kasih ya kakak. Sudah bisa lihat tuh. Sudah mengulang. Wah, good. Nah, ini udah contohnya udah keren banget nih dari Bapak Ibu. Nah, yang Bu Nur Laili, saya mau kasih feedback sedikit, boleh ya Bu ya? Menggunakan istilah pinter, good boy, good job, well done, itu kadang terlalu netral, terlalu umum gitu. Jadi kalau bisa Bu, kata-kata itu diganti dengan kata yang lebih spesifik. Jadi ketimbang kita hanya bilang, good job, well done, gitu dong anak bunda, gitu, kita kasih feedback Bu. Boleh lihat lagi slide sebelumnya, Miss Sabria? Jadi tadi yang good job, well done diganti dengan kalimat spesifik apa yang ingin kita puji. Nah, ini bagus nih, terima kasih kakak sudah bangun pagi. Oh iya, ya boleh, oke. Dan sebagainya. Oke, good. Ya, lanjut ya. Jadi sesederhana itu Bapak Ibu, harus wajib dicoba. Kenapa? Kembali karena kita mau membuat prefrontal cortex ini supaya lebih cepat matang, plus kita mau membuat supaya anak internal motivasinya naik. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Mulai sekarang udahlah biar kita nggak emosi jiwa, tensi kita nggak naik gitu ya. Udah, kita tutup mata sama hal-hal yang tidak prinsip, tetapi kita buka mata sama hal-hal yang prinsip. Misalnya tadi, yang mainan tadi, soal mainan tadi ya udah kalau 1000 mainannya masih berantakan, udahlah tanda kutip tutup mata, tapi ketika ada satu mainan yang dikembalikan ke raknya atau ke tempatnya, itu langsung kita pupuk. Nah, tetapi bukan artinya Bapak Ibu kita harus tutup mata sama hal-hal yang prinsip. Misalnya, saya baru dapat contoh nih tadi. Kebetulan ada tetangga saya mampir, dia bawa anaknya, terus anaknya itu marah-marah di depan saya gitu. Mama pulang, mama kan benci aku. Tanda kutip mengumpat-umpat kepada mamahnya.
Lalu mamanya cuma bilang, maaf ya Miss Eva, maklumlah anak kecil. Nah, buat kita seharusnya itu hal yang prinsip. Orang tuanya seharusnya memberikan reinforcement positif, misalnya menggunakan kalimat positif, kakak boleh berkata-kata yang baik. Nah, itu maksud contohnya lagi ya. Oke, kakak baik deh. Nah, ini udah pada memberikan respon. Lanjut, Miss. Jadi udah tahu ya Bapak Ibu ya, jadi kalau kita mau menaikkan motivasi internal anak untuk berperilaku positif, berperilaku baik, walaupun mereka belum punya kemampuan untuk memilih switch on off tadi, baik atau buruk, tetapi meningkatkan motivasi internal itu akan mempercepat kemampuan decision making. Ya, oke, slide Miss. Nah, ada satu lagi nih bagian dari otak, tadi Kak Betty bicara soal zat gizi, hal-hal yang bisa akan membantu perkembangan otak. Salah satunya lagi adalah bagian dari otak yang namanya amigdala. Nah, kalau prefrontal cortex ini perannya adalah untuk decision making, perannya untuk hal-hal eksekutif, maka amigdala ini perannya untuk mengontrol emosi, perannya untuk regulasi emosi. Harus kita latih. Nah, kalau bicara soal amigdala ada yang lucu. Jadi ada satu literatur bilang bahwa amigdala ini bagian dari otak ya ini ya. Jadi ini ilmiah banget. Sistem bekerjanya kocak. Jadi dia bekerjanya seperti Velcro dan Teflon. Gitu ya. Nah, amigdala ini kalau mendengar, melihat, merasakan pengalaman-pengalaman emosional yang negatif, itu kayak Velcro, langsung nempel. Itulah kenapa Bapak Ibu kalau yang bekerja ya, pulang-pulang kerja kaget, anaknya tiba-tiba bisa mengumpat-umpat, ngomong kotor dan sebagainya. Pasti ini tetangga yang ngajarin gitu kan ya. Nah, kenapa ajaran dari tetangga misalnya gitu, yang ngomong yang kotor, negatif dan sebagainya, cepet banget nempel? Karena itu, amigdalanya bekerja, dia melihat pengalaman negatif, hal-hal negatif langsung nempel. Gitu. Nah, sayangnya amigdala ini kalau bicara soal hal negatif langsung nempel, terus langsung masuk ke long term memory, mengendap, gitu ya. Tapi sayangnya kalau hal positif, hal yang baik, itu amigdala kita bekerjanya nggak kayak Velcro, dia bekerjanya kayak Teflon. Jadi susah banget nempelnya. Baru misalnya kita berikan hal positif, belewat lagi ke kiri, belewat lagi ke kanan. Kenapa? Karena amigdala memang cara bekerjanya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya berhati-hatilah memunculkan reaksi negatif. Jangan terlalu banyak memberikan kata-kata negatif, kata-kata larangan, karena cepat banget nempel. Jadi siap-siap Bapak Ibu kalau kita bilang no, nanti anak-anak juga akan no-noin kita, no mama, no, gitu ya. Kenapa? Karena nempel gitu ya. Nah, tetapi kalau hal positif susah banget. Nah, karena itu Bapak Ibu boleh next slide. Tadi kalau bicara soal reward and punishment, betul itu efektif, tapi sifatnya instan. Punishment itu akan memberikan efek yang negatif pastinya, akan memunculkan respon-respon negatif dan akan menempel. Nah, tetapi reinforcement itu tidak segampang itu menempelnya kayak Teflon. Karena itu pengulangannya tidak bisa hanya sekali, 2 kali, tapi harus beribu-ribu kali. Jadi tadi mengganti kata-kata positif, memberikan reinforcement positif, pastilah tidak akan selesai dalam satu sesi pertemuan. Tidak akan selesai dalam satu kali menyebut. Enggak, harus tiap hari, harus terus kita lakukan. Kenapa? Supaya nempel di amigdalanya, supaya tadi prefrontal cortex-nya juga berkembang banget ya. Next slide Miss, hampir selesai ya. Nah, kalau tadi kita udah bicara tiga terminologi ya, 3 istilah, reward, punishment, dan reinforcement. Kalau reward dan punishment ini sifatnya gampang, instan, tapi sayangnya tidak membentuk internal motivasi. Kalau reinforcement sangat membentuk internal motivasi, tapi ibarat Teflon harus panjang sabar ya. Oke, ada 2 istilah lagi, namanya manajemen perilaku dan disiplin. Nah, apa sih yang membedakan manajemen perilaku dan disiplin? Dua-duanya sama, seperti tadi reinforcement positif dan reward and punishment, sama-sama untuk mengontrol perilaku. Tetapi, kalau bicara soal disiplin, maka disiplin itu akan terjadi di satu waktu. Misalnya anak tiba-tiba mukul kakaknya, kita langsung tarik tangannya, kamu, sini kamu. Nah, itu tindakan disiplin. Jadi begitu terjadi misbehavior atau kejahatan gitu ya, terjadi kejahatan itu kita langsung intervensi, itu namanya disiplin.
Apakah bagus, Miss Eva? Ya bagus-bagus aja, tetapi kembali tidak membentuk internal motivasi. Nah, selayaknya pola pendisiplinan yang sifatnya langsung buk kayak mie instan, itu gambar saya kayak mie instan yang kalau ada kejadian langsung intervensi akan membuat kita lelah. Itulah kenapa rasanya aduh kok ya pengen berlibur ya di tengah pandemi ini, malah rasanya kayak pengen liburan bener-bener ya kita ya gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita lelah mendisiplinkan anak. Kita lelah memberikan intervensi setiap kali terjadi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, saya ingin ajak kita semua mengubahnya jadi yang namanya manajemen perilaku. Nah, gimana caranya? Berikan reinforcement positif. Lalu kapan manajemen perilaku itu dilakukan, Miss Eva? Sepanjang hayat anak. Sepanjang waktu. 7 kali 24 jam, 365 hari, sampai internal motivasi anak terbentuk dan dia tahu bagaimana cara berperilaku positif dan negatif pastinya juga sih gitu ya. Jadi itulah sebenarnya kalau bicara soal pilihan, kita nggak masalah kok, boleh kok kita memberikan reward and punishment, melakukan disiplin yang sifatnya per kejadian boleh, tetapi kita capek. Nah, kalau kita mau, kita lakukan namanya manajemen perilaku supaya apa? Ibarat deposito, nanti satu waktu nanti kita akan cairkan deposito kita. Dan biasanya memang jujur aja ya, mungkin baru tunggu mereka gede, baru bisa kita tabungan ini bisa kita ambil ya. Tapi itu yang perlu kita lakukan kembali untuk apa? Mempercepat terbentuknya, mempercepat efektivitas perkembangan yang namanya prefrontal cortex tadi, gitu ya. Oke, materi saya sampai di situ dulu. Seperti biasa nanti kita akan pastinya ya Kak Cia ya, kita akan perdalam lagi lewat pertanyaan. Silakan, mungkin saya lempar lagi ke Kak Cia. Wah, menarik sekali ya, Miss Eva ya. Jadi makin tahu nih gimana ya tips disiplin tadi, yang paling penting, yang paling di highlight banget kayaknya dari bentuk otaknya tadi ya, bisa ada prekon apa ya, kalau salah ngomong prefrontal cortex ya, dan juga ada amigdala ya, yang emosi, terus juga untuk menentukan keputusan. Nah, Ayah dan Bunda kalau ingin langsung bertanya, boleh langsung di kolom pertanyaan di chat Zoom dengan nama dan juga domisili, karena udah banyak banget nih penjelasannya. Kalau disiplin itu juga harus rutin gitu ya, Miss ya, harus selalu di repeat terus perilakunya gitu ya, Miss ya. Karena itu investasi jangka panjang kan ya. Oke, sudah ada pertanyaan Kakak? Oke, ini nanti akan saya bacakan pertanyaan yang telah masuk ya, Miss Eva ya. Nanti Miss Eva bisa jawab. Nah, sambil menunggu pertanyaannya, kayaknya ini banyak banget nih pertanyaannya yang masuk. Ada dari Nur Laili dari Bekasi. Nanya nih Miss Eva, bagaimana jika kita mau mempraktekkan apa yang telah disampaikan kepada anak, tapi suami tidak sependapat? Karena suami sangat memegang teguh jika anak salah harus dihukum dengan keras. Nah, gimana ya komunikasi sama suaminya? Itu gimana Miss Eva? Oke, satu hal, nanti kalau ada acara sharing session seperti ini lagi, yang pasti suaminya digeret, Bu. Karena yang namanya mengedukasi suami itu esensial, tinggi banget gitu ya. Jadi kalau suami tidak satu jalur ya susah juga gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau bicara soal orang dewasa, mungkin bahkan bukan cuma suami, tapi mungkin eyang, utinya yang kadang suka datang ke rumah, tuh tiba-tiba bawa mainan gitu ya. Kita udah bagus mendidik anak, kasih mainan gitu ya, hilanglah semua pengasuhan kita. Nah, ketika ada orang dewasa yang tidak sepaham kita, Bapak Ibu, sebenarnya saran saya adalah capek, jangan menghabiskan waktu untuk mengubah perilaku orang dewasa. Nah, ada peribahasa bilang kalau mengajar orang dewasa itu ibarat mengukir di atas air. Jadi baru kita tulis nih, Eva love Leo gitu ya misalnya ya. Ibarat hilang langsung. Tapi kalau kita mengajar anak kecil, itu ibarat mengukir di atas batu. Jadi tanda kutip, udah biarin aja lah ayahnya, gitu maksudnya tanda kutip ya, tapi kita tunjukkan perilaku yang tadi saya sampaikan, hal-hal yang selayak lakukan, supaya menjadi contoh buat ayahnya, dan supaya apa anaknya tertanam pola perilaku itu. Gitu. Jadi jangan terlalu menghabiskan waktu Ibu untuk mengubah perilaku ayahnya. Gitu ya. Oke, silakan Kak yang berikutnya.
Oke, jadi tetap dilakukan dulu ke anaknya gitu ya, Miss Eva ya. Yang terpenting adalah agar anak nanti bisa sesuai dengan yang tadi Miss Eva ajarkan, perlahan-lahan gitu ya, Miss ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Oke, ditunggu sebentar ya Miss Eva ya. Kayaknya ini bunda-bunda banyak banget nih yang bertanya nih. Nah, mungkin saya ada sambil dari menunggu boleh tadi Ibu Yunita dari Tangerang. Iya, oke. Mau tanya ini Miss, anak saya berusia 22 bulan, masih belum terlalu mengerti kata-kata dan maksud dari orang tuanya. Bagaimana ya cara yang mudah dimengerti oleh si anak untuk mengajarkan perilaku disiplin kepadanya? Ya kalau 22 bulan soalnya kan masih belum bisa tahu banget gitu ya Miss. Nah itu gimana tips dan triknya nih Miss Eva? Masih petakilan, masih lari sana sini. Tadi kalau pakai contoh tadi Kak Betty juga kan bilang ya bahwa anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu ya petakilan, lari sana sini gitu ya. Gimana mau ngajarin mereka reinforcement positif? Orang masih kemana-mana gitu ya. Jadi percayalah Bapak Ibu, justru di usia 0 sampai 2 tahun, mereka masuk dalam tahap yang namanya sensori motor, di mana semua hal yang mereka terima dari lingkungan, semua sensasi yang mereka rasakan dari lingkungan, termasuk ekspresi kita, nada suara kita, senyum kita, marah kita, dan sebagainya, itu akan direkam gitu ya. Memang saat ini belum punya makna, tetapi rekaman itu akan menjadi modal ketika dia makin dewasa. Ceritanya tadi Kak Betty ada bilang sinaps ya, kalau di slide-nya Kak Betty. Jadi ceritanya sinaps itu Bapak Ibu, ini ibarat kayak jari saya nih, itu jaringan-jaringan syaraf itu, sinaps itu, ini tidak akan nempel, harusnya nempel, karena kalau nempel, tadi Kak Betty ceritakan, kalau nempel, maka informasi akan cepat mengalir. Kalau nempel, maka gerakan dan sebagainya itu akan cepat terjadi gitu ya. Masalahnya kalau nggak nempel ya nggak bisa. Nah, supaya nempel, kita perlu sering melakukan pengulangan. Jadi walaupun anaknya nggak ngerti, Bu, jangan khawatir, tetap aja lakukan. Misalnya 22 bulan nih, masih cik-cik-cik, kita bilang, terima kasih ya tadi sudah senyum ke mama, cik-cik, dia langsung kabur. Baru kita mau bilang, terima kasih ya tadi sudah kabur, nggak apa-apa, lanjutin aja kalimat kita. Nanti itu akan direkam, sinaps tadi itu akan menebal, dan otomatis ketika menebal, maka jaringan ini akan lebih cepat nempel. Ada satu bagian dari otak, ada satu teori lah, bilang bahwa di otak itu ada yang namanya mirror neuron. Ya, sinaps juga, tapi namanya mirror neuron gitu ya. Mirror neuron itu akan semakin menebal, lebih cepat menebal kalau terjadi pengulangan. Kalau terjadi perilaku atau bentuk pengalaman-pengalaman yang sama. Kalau anaknya usia 20 bulan masih cimit banget gitu ya, tapi mamanya selalu memberikan reinforcement positif, anaknya gimana pun bentuknya, mirror neuronnya akan cepat menebal, akan semakin cepat terkoneksi. Jadi investasi Bu, gitu ya. Oke, silakan lagi Kak Cia. Oke, berarti makin jelas ya Bun, walaupun mungkin belum terlalu mengerti dan paham sama maksud Bunda, tapi anak sudah menerima dan merekam. Ya. Sesuai juga nih tadi kan dengan penjelasan Kak Betty. Kalau tadi Miss Eva udah bilang di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah sensorinya, untuk perlahan-lahan menerima, dan itu juga cocok juga dari 0 sampai 6 tahun juga masa period si perkembangan otaknya juga ya Kak. Jadi memang step by step gitu ya. Benar. Nah, lanjut lagi pertanyaannya dari Mam Lia. Bagaimana cara menegur anak orang lain yang selalu berperilaku tidak baik kepada anak kita nih, Miss? Dan bagaimana cara memberitahu ke anak kita bahwa perbuatan itu tidak baik? Wah, ini kayaknya sering ya kalau misalkan anaknya lagi main, mungkin ada perilaku anak siapa gitu ya, tetangga gitu ya, temennya gitu ya, Kak Betty ya, kayaknya nggak boleh nih anak saya menerima. Itu gimana ya negurnya? Bu, jawabannya kalau saya mah takut Bu negur anak tetangga. Nanti tetangganya, mamanya datang malam-malam sama bapaknya, waduh pusing kita ya. Jadi mungkin kalau buat saya ada istilahnya kan gini, ada controllable factor, ada uncontrollable factor gitu ya. Ada faktor yang kita bisa kontrol, ada faktor yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Contohnya tadi ayahnya yang memang udah gaya disiplinnya zaman dulu banget gitu. Anak tetangga yang gimana banget gitu. Itu kan uncontrollable factor. Tetapi sebenarnya ketika ada kejadian-kejadian gitu, sebenarnya kalau kita di rumah Aruna kita suka pakai istilah berikan
berikan ya stimulasi positif. Jadi nanti boleh nanti dibisikin ke anak kita. Misalnya anak tetangga tuh nonjok dia gitu ya, gitu ya. Kan panas nih, betul? Mentang-mentang badannya dia lebih gede, anak gue ditonjok nih, gitu kan ya. Nggak apa-apa, anak tetangganya ya udahlah, mau gimana, masa kita kamu gitu ya enggak. Tapi bisikin ke anaknya, bilang misalnya nama anaknya Eva nih, Eva, bilang sama Susi, tapi bisikin aja seolah-olah kita nggak mengintervensi, tapi bisikin aja, Eva, bilang sama Susi, aku nggak suka didorong. Nah, jadi ajarkan anak untuk menunjukkan perilaku positif, ajarkan anak untuk menyelesaikan konflik itu, tapi dengan menggunakan itu sosial skills-nya mereka gitu. Nanti misalnya waktu anaknya bilang, Susi, aku nggak suka ditonjok. Susinya yang badannya gede malah enggak, gitu ya. Nah, ajarin misalnya, tapi nggak fatal lah ya, misalnya nggak fatalistik. Ajarin lagi. Sekarang bilang, Eva, kalau kamu pukul aku sekali lagi, aku nggak mau temenan sama kamu. Bilang sama Eva. Nah gitu, jadi ajarkan anak conflict resolution. Itu lebih penting ketimbang kita mengintervensi anak tetangga tadi, yang walhasil akan berujung panjang. Tetapi boleh kok satu sisi misalnya fatalistik ya, kalau misalnya udah benar-benar didorong, ya kita akan bilang, mohon maaf Eva, mohon maaf Susi, Evanya merasa kurang senang. Itu boleh sih, tapi dengan nada yang mungkin lebih tegas, firm, tapi ya muka kita tetap serius gitu, tapi nggak usah sampai emosi banget. Itu sih paling tips dari saya Bu ya. Nah, ya, berarti tetap ya, anak tetangga. Iya, misalnya berarti tetap kita lebih ke didik anaknya dulu, anak kita yang benar kalau misalkan dia nggak suka sama perilaku orang lain, lebih baik dia coba ngomong dulu sama temennya. Tapi kalau memang perilakunya itu butuh bantuan sama orang tuanya dalam penjelasan ke anaknya, mungkin bisa dengan tips Miss Eva tadi ya, Miss ya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ya, Miss ya. Ini dari Basauli Simatupang. Ini saya bacakan dulu. Mengenai yang ambil keputusan, budaya di Indonesia ini kan menganggap orang tua adalah penguasa tertinggi dan lebih tua. Jadi sedewasa apapun, semandiri apapun, merantau pun keputusan di tangan orang tua sebelum anak itu menikah. Seringkali saya lihat di negara kita, contohnya teman saya udah 30 tahun, udah kos-kosan, mandiri secara finansial nih Miss, tapi nggak boleh ambil keputusan oleh orang tuanya karena orang tuanya beranggapan sebelum nikah bahwa orang tua yang ambil keputusan. Jadi kalau misalkan belum nikah masih tanggung jawab orang tua. Selama kamu belum nikah dan anak Indonesia itu gimana ya yang betul nih secara pengambil keputusannya. Emang sih anak pas dikerasin nurut, EQ dan SQ-nya kurang. Kayak saya dikerasin di labeling emang bisa jadi orang, tapi nerd, canggung, dan labil itu gimana sih, Miss? Biar mungkin jadi nggak canggung juga, mungkin tetap bersosialisasi, dan bisa mengambil keputusan, nggak selalu dikit-dikit orang tua gitu ya. Karena memang walaupun orang tua penting ya, Miss ya. Iya. Nah, kembali ini agak mirip jawabannya sama yang anak tetangga gitu ya. Jadi satu sisi saya nggak mau kualat lah ya ngajarin orang tua gitu ya, karena sebenarnya pola asuh kalau bicara soal parenting sebenarnya ini agak off topic ya, tadi Bu Viana ya agak off topic. Jadi kalau bicara soal pengasuhan papa mama kita, itu namanya kalau ke anak kita ya, itu namanya grandparenting. Kalau kita ke anak kita namanya parenting, punya porsi yang berbeda. Nah ceritanya orang tua zaman dulu ini mereka mengasuh kita kenapa seperti itu yang tadi Bu Viana cerita adalah karena memang di masa kehidupan mereka apa ya, jadi memang targetnya adalah untuk supaya anak bisa sukses, kerjanya bagus, menikah, punya anak gitu ya. Jadi itu memang targetnya mereka. Nah sehingga mereka memang jarang sekali memberikan kesempatan anak untuk memilih, memutuskan dan sebagainya. Kenapa? Karena targetnya cuma satu, lu nikah, lu kerja, punya kerjanya bagus, nggak pindah-pindah, gajinya lumayan, bisa beli mobil, bisa beli kendaraan, habis itu udah punya anak dan sebagainya, hanya sesederhana itu. Nah, jadi mengubah paradigma mereka adalah sangat sulit, gitu ya, Bu Viana tadi, mengubah paradigma orang tua adalah sangat sulit. Tapi buat saya, misalnya kita adalah anak yang dari pengasuhan itu, ya tinggal masalah pilihan, gitu ya. Kita mau tetap memilih, tetap ya diemong sama orang tua, jadilah kita pribadi itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin bicara baik-baik dengan orang tua adalah solusinya. Dan menunjukkan bahwa kita bisa keputusan yang matang itu mungkin solusinya ya. Karena saya juga bingung kalau disuruh mengontrol perilaku orang tua, mama saya, ayah saya, wah angkat tangan saya gitu ya. Tapi
tunjukkanlah perilaku positif, itu yang pasti sih gitu. Baik, berarti mungkin lebih ngomongnya heart to heart ke orang tua gitu ya Mas Eva ya. Betul. Pelan-pelan dijelaskan, karena kesuksesan itu nggak hanya dari kerja terus udah kali oke nikah punya anak, nggak hanya itu aja. Kebahagiaan dan kesuksesan itu bisa dinilai dalam hal lain gitu ya. Mungkin nanti punya anak jadi sehat, terus mengerti apa maksud bundanya, itu juga mungkin sebuah kesuksesan nih untuk bundanya. Oh, udah berhasil didik anaknya gitu ya. Oke, karena itu pertanyaan terakhir Miss Eva, terima kasih banyak atas waktunya. Ini pastinya bunda-bunda makin banyak lagi, pertanyaan saya belum dijawab, masih pengen nanya gitu ya. Nah, gak perlu khawatir, nanti bisa aja langsung lihat aja di media sosialnya Aluna SDC. Kalau bisa kamu tanya-tanya bisa langsung di situ ya Miss Eva ya, bener ya? Pastinya, silakan. Iya. Nah, nanti